Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hijrah Suci Utami dari kelas Font Sapikni semester 2. Saya ingin menjabarkan tentang presentasi saya dengan tugas Digital Society, Globalisasi Revolusi Digital dan Lokalitas, Masa Depan Tantangan bagi Nasionalisme. Globalisasi di era modern. Globalisasi di era modern masih menjadi perdebatan hingga sekarang. Karena apa? Globalisasi masih menjadi perdebatan hingga sekarang karena dalam fase globalisasi terkini di era modern dimulainya terjadi sekitar pada tahun 1960-an ketika banyak hal yang telah memberikan kontribusi pada proses globalisasi seperti transportasi yang maju, baik transportasi darat, laut maupun udara. Perkembangan komunikasi yang semakin masif dan modern yang diikuti kemajuan teknologi informasi sampai keseluruhan wilayah di dunia sebagai contoh. Misalkan, komunikasi secara real time ke bagian dari luar yang menggambarkan tidak ada lagi batasan karena wilayah. Yang kedua, globalisasi adalah sebuah proses. Kata proses itu menggambarkan adanya fenomena natural yang ditandai dengan perubahan secara global, secara gradual, yang mengarah kepada hasil tertentu. Proses yang berkaitan dengan globalisasi ini sampai sekarang masih terus berlangsung. Fokus utama dari pembahasan mengenai globalisasi berkaitan erat dengan sifat perkembangan masa kini, yaitu sifat modernitas dan juga mengacu kepada perkembangan. Masyarakat digital merupakan orang-orang yang selalu terhubung ke layar komputer atau smartphone selama berjam-jam dalam satu hari. Di kehidupan mereka, hal ini dilakukan mereka karena begitulah masyarakat digital menjalin hubungan sosial dan cara mereka bereaksi terhadap dunia. B. Memiliki dorongan dan rasa untuk perubahan yang cepat. Masyarakat digital terbiasa mengikuti mode dengan perubahan yang cepat dan mengikuti perubahan di lingkungan sekitarnya. Mereka bersemangat terhadap hal yang berubah dengan cepat dan mengikuti perubahan tersebut. C. Berorientasi pada lingkungan virtual, mereka suka mengalami sensasi virtual seperti balapan mobil, pertempuran melakukan, dan lain-lain. Tapi semua ini difilter tanpa perlu adanya sisi negatif seperti tidak ada darah, tidak ada kematian, dan tidak ada resiko nyata. Mereka hidup dalam simulasi yang hampir total. D. Berfokus pada konsumsi. Masyarakat digital hidup untuk mengkonsumsi dan merasakan kesenangan maksimal. Dalam konsumsi, konsumerisme adalah serangkaian perbuatan yang dilaksanakan dengan semangat tinggi. B. Transportasi teknologi menuju masyarakat digital. Pedesaan menjadi habitat hampir seluruh populasi. Sangat sedikit manusia yang telah tinggal di kota dan mayoritas dari populasi yang ada akan menyesuaikan diri dengan alam dan perubahan teknologi masih sangat tertinggal sehingga kemudian masih belum memiliki kemampuan untuk dapat membangun tindakan manusia dan melindungi dari lingkungan alam yang berbahaya. C. Pengaruh digital society di masa depan terhadap ruang dan waktu. Kemunculan teknologi dan masyarakat digital menyebabkan adanya perubahan di dalam persepsi dan psikologi individual secara radikal. Evolusi media dan teknologi ini telah menghilangkan makna kehadiran fisik dalam suatu peristiwa sebagai suatu kewajiban saat ini. Seseorang dapat menjadi bagian dan penonton di acara sosial tanpa harus hadir secara fisik. Kemudian seseorang juga dapat berkomunikasi secara langsung dengan orang lain tanpa berada di tempat yang sama. Akibatnya, struktur fisik yang pernah membagi masyarakat kita menjadi banyak situasi spasial yang berbeda untuk berinteraksi, telah mengalami penurunan signifikan sosial secara dramatik. Alternatif masa depan bagi masyarakat digital. Pemberian pengetahuan dasar mengenai berbagai jenis informasi yang sejalan dan bertentangan dengan nilai Pancasila pada dunia digital. B. Memberikan pengetahuan dasar mengenai eksistensi multikulturalisme dan perbedaan di dalam masyarakat serta upaya untuk dapat memahami pelestarian dari budaya daerah dalam ruang digital. C. Pemberian pengetahuan yang dapat mendorong adanya perilaku masyarakat Indonesia untuk dapat mencintai produk-produk dalam negeri serta memahami adanya hak terhadap akses kebebasan berekspresi dan kekayaan intelektual dalam dunia digital. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.